eh, restoratif justice ya. Kemudian juga terkait tentang proses ya, proses penyidikan, penuntutan dan persidangan anak ya sesuai dengan Undang-Undang SPPA itu juga masuk ya. Dan juga tentang kasus-kasus ya. Apakah kasus cyberbullying, apakah kasus cybercrime atau kasus-kasus terbaru ya. Kasus-kasus tentang anak yang berkembang pada saat ini. Makanya rajin-rajin lihat berita. Nanti akan Ibu tanyakan itu di dalam soal UAS ya. Terkait kasus-kasus anak sebagai korban atau kasus anak sebagai pelaku. Dan juga materi kita yang terakhir tentang hak restitusi. Ini juga akan masuk ya. Hak restitusi juga akan masuk. Maka Ibu harapkan kalian membaca Undang-Undang LPSK dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena untuk masalah hak restitusi ini dia ada di dalam kedua undang-undang tersebut. Bagaimana prosesnya, ya kan? Bagaimana definisinya, kemudian juga bagaimana permohonannya yang diajukan kepada hakim. Serta ya tadilah ya definisi-definisi daripada hak restitusi, ya kan? Kemudian sebenarnya banyak hak restitusi ini yang bisa Ibu jelaskan, cuma nanti terlalu banyak pun lelah ya kan. Jadi intinya baca aja, bisa baca dia, kalian beli buku tentang hak restitusi anak, ada itu ya, buku tersendiri yang mengupas tentang hak restitusi terhadap korban, apakah korban anak atau korban trafficking ya, atau korban kejahatan lainnya, terorisme, lingkungan. Jadi tentang hak restitusi ini ada buku ya yang memang khusus mengupas itu gitu. Itu terkait dengan ujian akhir semester. Jadi memang untuk yang namanya UAS itu mulai dari materi awal sampai materi terakhir itu akan diujikan ya. Kemudian untuk kuis ya. Jadi untuk kuis kita di minggu depan itu pertemuan terakhir kita secara online dan Ibu akan memberikan kuis. Untuk kuis mungkin yang lebih kalian fokuskan itu adalah kasus-kasus anak ya. Jadi yang akan Ibu eh, berikan kuisnya itu terkait dengan kasus-kasus anak yang berkembang saat ini dan juga terkait tentang hak restitusi. Jadi dua tema saja untuk kuis minggu depan. Tapi dua tema pertanyaannya tetap akan banyak gitu ya. Jadi Ibu harapkan kuisnya itu nanti bisa dijawab dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Artinya ya sebelum kita ujian akhir semester akan ada uji coba dulu lah ya kan. Uji cobanya dalam bentuk kuis dan kuis ini tetap memiliki persentase nilai gitu ya. Nilainya nggak banyak memang hanya 10% ya. Tetapi ini juga memenuhi kuota penilaian terhadap kalian gitu. Jadi untuk tugas tugas paling lambat Sabtu depan ya, Sabtu ini ya. Udah ada beberapa yang Ibu lihat ya, yang belum Ibu harapkan untuk segera mengirim karena batas waktunya itu besok. Kenapa Ibu buat hari ini? Karena besok libur bersama Ibu lihat ya. Kebanyakan yang sudah eh, mengeluarkan surat edaran akan ada libur bersama hari Sabtu sampai nanti Senin karena Imlek ya. Jadi Ibu buat di hari Jumat ini ya. Oke, mungkin untuk prepare kuis dan UAS ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi memang kita nggak pakai sistem online lagi, ya. Kalau dulu untuk UTS dan UAS itu masih online. Kalau untuk semester ini sudah mulai tatap muka. Jadi ujian akhir semester kita sudah mulai melaksanakan tatap muka. Untuk pengawas apakah Ibu atau nanti ada dosen pengganti atau administrasi kampus, ya nantilah kalian lihat. Yang jelas untuk UAS kita banyak membaca karena Ibu akan memberlakukan sistem close book ya. Jadi akan close book. Jadi seberapa ingat kalian, seberapa belajar kalian, itu yang bisa kalian tuangkan di dalam lembar jawaban. Kalau biasanya open book, untuk semester ini Ibu buat close book.
Kenapa? Karena sudah tatap muka, ya kan? Kalau online kan Ibu bilang close book juga percuma, ya kan? Biasanya kan untuk UAS dan UTS masih online ya karena pandemi ini. Kalau Ibu bilang close book, mana tahu Ibu, ya kan? Namanya juga aku mengerjakannya di rumah masing-masing. Nah, untuk semester ini karena sudah tatap muka, ya, maka akan diberlakukan sistem close book. Jadi mulai prepare karena kita bulan depan awal sudah melaksanakan ujian akhir semester, sudah mulai siapin bahannya, sudah mulai baca-baca, sudah mulai dihafal ya. Karena semua materi yang Ibu sampaikan itu akan Ibu uji, ya. Oke, ada mungkin yang mau ditanyakan? Ada, Mikael ada? Eh, izin apa Bu menanggapi surat Ya. menurut surat edaran terakhir itu untuk ujian UAS tatap muka itu anak pagi Bu, anak malam masih online. Oh iya, gitu ya. Surat edaran terakhir. Oh, berarti kalau masih online ya masih open book lah ya. Baik, karena mungkin masih Pagi online Bu, untuk kelas yang kelas tatap ma muka Bu. gimana? Anak sementara masih anak pagi yang tatap muka untuk kelas malam masih online. Oke, karena masih online berarti kita masih open book. Walaupun seperti itu tetap dicari bahannya ya. Dan untuk Ibu sendiri untuk UAS itu tetap tulis tangan ya. Jadi nggak bisa copy paste. Tetap tulis tangan masing-masing jawabannya dan nanti filenya itu di scan ya. Ibu mau di scan. Kalau di foto kurang nampak. Jadi di scan nanti digabungkan dalam bentuk file PDF ya. Begitu juga nanti dengan kuis. Kuisnya tulisan tangan dan di scan ya. Jadi nggak Ibu jelaskan lagi ya mekanisme kita. Oh, untuk pengiriman jawaban untuk eh kuis, untuk kuis minggu depan itu tetaplah melalui WhatsApp group ya, di scan buat file PDF untuk kuis. Tetapi untuk UAS itu masukkan ke kantong tugas di portal masing-masing untuk ujian akhir semester ya. Maka yang belum aktif portalnya, apakah belum membayar uang termin ya kan atau ada kendala-kendala administrasi, Ibu harapkan mulai dari sekarang sudah mulai memperhatikan portalnya, bisa akses enggak gitu. Sama ya, Dek. Nah, jadi portalnya itu mulai dilihat bisa akses apa enggak. Karena mungkin tuh UAS rata-rata dosen itu menyuruh mahasiswanya itu buat di kantong tugas yang ada di portal masing-masing. Karena itu salah satu bukti kehadiran kita gitu, dipantau oleh pihak kampus. Ya, jadi kadang kan ada kendala belum bayar uang terminnya atau ada kendala administrasi, Ibu harapkan ya bisalah diselesaikan dalam akhir bulan satu ini ya sebelum kita melaksanakan ujian akhir semester. Ya, begitu ya. Jadi untuk timing waktu ya, kalau dia kuis masih bisa Ibu kasih kerenggangan waktu ya 1 hari gitu. Tetapi untuk UAS nggak ada keringanan waktu. Memang penyelesaian itu hanya 1,5 jam ya, 1,5 jam atau sampai 2 jam. Jadi begitu tank waktu di jadwal maka bukalah portal kalian, kerjakan ya, dan langsung kirimkan itu ke lembar tugas di portal masing-masing. Jadi misalnya perkuliahan kita malam ya jam eh, 8 malam sampai jam 10 gitu ya. Cuma segitu aja batas waktu untuk pengiriman lembar jawaban soal ujian akhir semester. Sesuai dengan limit waktu 2 jam atau 1,5 jam. Jadi Bu harapkan jangan sampai ada yang tidak paham tentang tata cara ini gitu. Oke? Ya mungkin itu saja ya dari Ibu ya. Ibu harapkan minggu depan hadir karena kita akan kuis dan minggu depan juga perkuliahan kita yang terakhir ya. Jadi untuk kelas online kita minggu depan terakhir, minggu depan kuis,
Awal bulan 2 kita sudah mulai melaksanakan ujian akhir semester, prepare bahannya, prepare portalnya masing-masing, dan Ibu harapkan untuk semua mengirim ya. Jangan sampai kalau yang tidak ada pasti nilainya dodol ya. Nggak ada ngirimkan UAS, itu nilainya pasti D atau bahkan E. Karena dia 40%. Ya, jadi Ibu harapkan semua mengirimkan jawaban ujian akhir semesternya. Oke, mungkin terakhir ada lagi yang mau ditanyakan? Pas Bu, pas. Oke, karena pas, mungkin Ibu akhirin ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita jumpa di Sabtu depan untuk melaksanakan kuis ya, kuis pemenuhan presentasi penilaian di mata kuliah Hukum Perlindungan Anak. Terima kasih, Ibu akhirin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.